Episode 37. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Pria gemuk itu dipukuli sampai babak belur. Dia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi dia tahu bahwa pemuda di depannya bukanlah sesuatu yang dia bisa singgung. Sikap Rehan terhadapnya penuh rasa hormat, yang menunjukkan bahwa statusnya lebih tinggi dari Rehan. Sangat disayangkan bahwa dengan status pria gemuk, tidak mungkin untuk membayangkan siapa Ariel. Tentu saja, dia tidak akan mengira bahwa orang di depannya adalah menantu keluarga Wijaya yang terkenal, tidak berguna. Di ruangan lain, Lina melompat dengan cemas saat melihat Ariel sudah lama tidak muncul. Kaori, sudah kubilang Ariel tidak bisa diandalkan. Bahkan jika dia naik taksi, dia tidak akan cepat tiba. Dia mungkin bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Kata Lina. Karena kamu percaya pada sampah. Kita semua lelah, kata Marcel tanpa malu-malu. Jelas bahwa masalah ini disebabkan olehnya. Tetapi sekarang dia menyalahkan Kaori dan Ariel. Lina, pikirkan cara lain. Anakku terluka parah. Bagaimana mungkin dia tidak pergi ke rumah sakit? Kata Albert tajam. Jika Jenny tidak ingin meminjam uang dari Lina, dia sudah mulai menamparkan. Dan berkata dengan nada tidak ramah, Lina, kita tidak bisa menaruh harapan kita pada Ariel. Bagaimana menurutmu itu juga menantu keluarga Wijaya? Jika sesuatu terjadi, keluarga Wijaya tidak memiliki wajah. Mari kita minta keluarga Wijaya untuk maju. Lina memelototi William, dan berkata dengan dingin, William, kamu masih belum memanggil ibumu. William menghela nafas. Dia tidak memanggilnya, tidak percaya bahwa Ariel bisa diandalkan. Saya hanya bisa mencobanya. Biarkan aku mencoba. Saat William mengeluarkan ponselnya, pintu ruangan didorong terbuka. Mereka mengira pria gemuk itu yang kembali. Dan masing-masing dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Dan Marcel bersembunyi tepat di belakang Jenny. Namun orang yang masuk bukanlah Andre, melainkan Ariel. Saat Kaori melihat Ariel, dengan air mata di matanya, dia datang. Dia akhirnya di sini. Dia tidak akan mengecewakan. Pulanglah, kata Ariel lembut. Kaori mengangguk dan berjalan ke sisi Ariel. Rumah apa? Pria gemuk itu masih menjaga di luar. Bisakah kamu masuk? Berpikir kamu bisa keluar. Marcel memandang Ariel dengan jijik dan berkata. Ariel bahkan tidak memandang Marcel. Dan berkata kepada Lina dan William, Ayah, Bu, ayo pergi. Lina dan William sedikit bingung. Apakah begitu mudah untuk pergi? Sementara mereka masih memikirkannya, Ariel dan Kaori sudah keluar dari ruangan. Seolah-olah tidak ada yang menghentikan mereka. Mereka menjulurkan kepala dengan curiga. Di luar ruangan, pria gemuk dan sekelompok anak laki-laki berlutut di tanah, membuat mereka tercengang. Pria gendut yang begitu arogan tadi tidak menempatkan keluarga Wijaya di matanya. Bagaimana dia bisa berlutut sekarang? Kaori juga tampak bingung. Apakah dia memukuli orang-orang ini? Ariel, apa yang terjadi? Kaori bertanya. Ariel menatap kau dengan tatapan kosong dan berkata, ada apa? Dia, mereka. Mengapa mereka berlutut? Ini. Mungkin mereka jatuh secara tidak sengaja. Ayo cepat pulang. Ariel berkata dengan ceroboh. Jatuh. Kok hidung dan mukanya bengkak kalau jatuh? Jelas dipukul. Ketika Kaori akan terus mengajukan pertanyaan, pria gemuk itu berkata pelan, lantai di sini terlalu licin. Saya tidak sengaja jatuh. Lihat, dia sendiri yang mengatakan dia jatuh. Pergi dan pulang, desak Ariel. Kaori tahu bahwa ini tidak mungkin, tetapi Ariel tidak ingin mengatakannya. Jadi dia tidak repot-repot menindaklanjutinya. Dia tidak tahu. Dia menghabiskan uang untuk meminta bantuan Rehan. Takut dia akan melakukannya. Memarahi pria yang hilang itu. Jadi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Di pintu masuk hotel, dua kelompok orang berpisah. Sebelum pergi, Jenny berkata, Lina, saya akan membawa Marcel ke rumah sakit untuk berkunjung. Kami akan datang lagi besok untuk mengambil uang. Tanpa memberi Lina kesempatan untuk berbicara, keluarga Albert berbalik. Nak, apakah kamu baik-baik saja? Apakah lukanya serius? Atau tidak serius?
Jika ringan tidak usah pergi ke rumah sakit. Mengapa membuang-buang uang? Setelah berjalan pergi, Jenny bertanya pada Marcel. Meskipun Marcel dipukuli dengan parah, mereka semua hanya luka memar, yang tidak serius. Tidak masalah apakah dia pergi ke rumah sakit atau tidak. Ada satu hal yang dia khawatirkan. Ayah, biarkan Bibi Lina menyiapkan uangnya besok. Ayo pergi segera setelah kita mengambil uangnya. Marcel berkata, bukankah Bibi Lina memberitahuku bahwa butuh waktu untuk menarik uang? Jadi aku tidak perlu khawatir tentang ini 1 atau 2 hari, kata Albert. Ayah, apakah kamu bingung? Mungkinkah pria gemuk itu jatuh sekarang? Pasti Ariel yang memanggil beberapa preman untuk mengambil tindakan. Pria gemuk ini akan menderita malam ini karena tenaga kerja yang tidak mencukupi. Apakah Anda pikir orang seperti dia mungkin akan Anda luangkan? Ariel dan keluarga Wijaya, Marcel menjelaskan. Ketika Jenny mendengar ini, ada beberapa kebenaran untuk itu. Jika mereka membalas dendam, bukankah uang di tangan akan hangus? Dan berkata, ya, biarkan mereka mengambil uang itu besok untuk menghindari perubahan apapun. Jika mereka dendam oleh pria gendut itu, bagaimana jika saya tidak bisa mendapatkan uangnya? Ya, Marcel mengangguk. Ketiga keluarga ini tidak peduli tentang konsekuensi dari balas dendam pria gemuk itu pada keluarga Wijaya. Mereka hanya memikirkan uang di mata mereka. Oke, ketika saya menemukan tempat tinggal, saya akan memanggilnya, kata Marcel. Ariel dan Kauri berada di mobil yang sama. Baru saja Jenny berbicara tentang uang ketika dia pergi. Itu membuat Ariel merasa sedikit aneh. Bibiku baru saja mengatakan uang. Uang apa? Ariel bertanya dengan bingung. Kauri marah ketika sampai pada masalah ini. Dia tidak tahu mengapa Lina setuju untuk meminjamkan uang kepada mereka. Kedua 100.000 miliar. Bukan jumlah yang kecil. Dan jika uang itu dipinjamkan kepada mereka, hampir tidak mungkin untuk mengembalikannya. Salahkan ibuku. Paman menyebutkan bahwa dia ingin meminjam 200.000 miliar. Ibu saya benar-benar setuju. Itu 200.000 miliar. Saya pikir dia pergi mencari 200.000 miliar. Kauri tampak terdiam. Ariel tahu seberapa baik Lina. Dan setiap tahun ketika dia kembali ke keluarganya, Lina akan diejek dan diejek. Sekarang keluarga telah membeli 2 mobil. Lina mungkin salah paham bahwa Kauri mudah menghasilkan uang di perusahaan. Jadi dia setuju untuk meminjamkan mereka 200.000 miliar untuk menang. Karena saya sudah setuju. Saya hanya bisa memikirkan cara. Ibu hanya mencari kehormatan. Paman dan yang lainnya akan tiba besok. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa mendapatkan uangnya? Kata Ariel. Tidak masalah. Kauri berkata dengan marah. Lagi pula itu tidak masalah bagiku. Biarkan mereka menemukan cara untuk pergi. Kauri ingin sendirian. Tetapi Lina pasti tidak akan memberinya kesempatan ini. 200.000 miliar Lina tidak bisa mengeluarkannya. Hanya memikirkan cara untuk Kauri. Ketika dia kembali ke rumah, Lina membawa Kauri kembali ke kamarnya. Kauri ingin makan semangkok mie instan sebelum dia selesai makan. Jadi dia menambahkan air panas dan membawanya kembali ke kamarnya untuk dimakan. Kauri, kamu harus membantu ibu kali ini. Jika kamu tidak bisa mendapatkan uang, di mana aku akan meletakkan wajahku di masa depan? Kata Lina kepada Kauri. Bu, apakah menurutmu aku bisa mengeluarkan 200.000 miliar? Aku tidak punya cukup harta 50.000 miliar, kata Kauri. Kamu bisa mendapatkan uang dari perusahaan saat kamu membeli mobil. 200.000 ini bukan apa-apa. Hati-hati saja, kata Lina. William ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Demi wajah, dia bahkan tidak peduli dengan keselamatan Kauri. Jika ini ditemukan oleh wanita tua itu, apakah ada buah yang enak untuk dimakan? Tidak, apa yang kamu janjikan pada dirimu sendiri? Pikirkan cara sendiri. Aku tidak bisa membantumu. Kata Kauri. Ekspresi Lina berubah. Dan dia mulai menangis langsung di tanah. Siapa yang memintamu untuk setuju? 200.000 miliar. Ini bukan hanya $2. Mengapa kamu setuju dengan mereka? William tidak bisa menahannya. Dan berkata. Lina memandang William marah. Dan mengatakan, jika bukan untukmu, kenapa aku harus menanggung malu dalam keluarga saya?
Saya tidak berjuang untuk keluarga Wijaya. 200.000 miliar adalah hal layak. William jarang membalas. Apakah itu layak? William, apakah Anda memiliki wajah untuk bertanya kepada saya apakah saya layak? Setelah menikahimu selama bertahun-tahun, ketika saya kembali ke rumah kelahiran saya selalu dipermalukan. Saya bersedia berjuang untuk 200.000 miliar, kata Lina. Kauri tahu bahwa Lina telah menderita banyak kesalahan dalam keluarga kelahirannya. Tidak hanya statusnya yang rendah dalam keluarga Wijaya, tetapi dia juga terkejut ketika dia kembali ke keluarga kelahirannya. Kauri takut mempengaruhi perasaan orang tuanya, dan hanya bisa berkata, "Bu, jangan menangis. Bangun dulu, dan saya akan membantumu mencari solusi." Lina mendengar kata-kata ini dan langsung mengesampingkan tangisannya, dan berkata, "Putri saya masih baik untuk saya." Bersambung.